Halo semuanya, buat Anda yang punya cita-cita jadi abdi negara, ada kabar penting banget nih, aturan mainnya udah berubah. Hari ini kita bakal bedah tuntas apa aja sih bedanya jadi PNS sama PPPK menurut Undang-Undang ASN terbaru yang bisa dibilang mengubah total peta karir di pemerintahan. Pernah nggak sih pertanyaan ini muncul di kepala Anda? Kalau iya, Anda ada di tempat yang pas banget. Soalnya, setelah ada aturan baru, jawaban dari pertanyaan ini jadi makin seru dan perlu pertimbangan matang. Yap, ini dia sumber perubahannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 datang dan langsung merombak banyak hal. Aturan ini mendefinisikan ulang apa artinya menjadi seorang aparatur sipil negara di Indonesia. Yuk kita lihat apa aja yang jadi beda. Oke, sebelum kita ngomongin bedanya, kita samain dulu pemahamannya ya. Mau itu PNS atau PPPK, sekarang keduanya itu ada di bawah satu payung besar yang namanya Aparatur Sipil Negara atau ASN. Jadi intinya mereka ini satu keluarga besar yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita bakal bedah perbedaan yang paling fundamental yang jadi akar dari semua perbedaan lainnya, yaitu soal status kepegawaian. Nah, disinilah letak perbedaan utamanya. Status PNS itu sifatnya permanen, diangkat sekali untuk seterusnya sampai pensiun. Kalau PPPK, statusnya itu kontraktual. Jadi ada perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Gampangnya gini deh, PNS itu ibaratnya jalur karir jangka panjang. Sementara PPPK itu lebih fokus pada kebutuhan spesifik dalam periode waktu tertentu. Sekarang kita bahas bagian yang paling sering ditanyai nih, soal hak, dari gaji sampai jaminan hari tua. Apa aja sih yang didapetin sama PNS dan PPPK? Yuk kita bandingin. Dua-duanya sama-sama dapat penghasilan, tentu. Tapi basis perhitungannya beda. Gaji dan tunjangan PNS itu udah ada pakemnya, diatur seragam oleh pemerintah. Nah, kalau PPPK, penghasilannya ini lebih fleksibel karena ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak kerja mereka. Nah, ini dia nih pembeda yang paling krusial, pensiun. Keduanya memang sama-sama dapat jaminan sosial kok, mulai dari jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, sampai kematian. Tapi, khusus untuk dana pensiun, itu adalah haknya PNS. Kalau PPPK gimana? Tetap dapat jaminan hari tua, tapi skemanya lewat BPJS Ketenagakerjaan, jadi mirip-mirip sama skema untuk karyawan swasta. Terus gimana soal jenjang karir? Kalau jadi PNS, jalurnya itu terbuka lebar banget untuk jangka panjang, bahkan bisa terus naik sampai ke posisi puncak manajerial. Sementara untuk PPPK, pengembangan diri tetap ada, tapi untuk jenjang karirnya tentu saja dibatasi oleh durasi kontrak yang berlaku. Eits, tapi jangan salah. Walaupun haknya ada beberapa perbedaan, kalau bicara soal kewajiban, itu sama persis. Undang-undang baru ini benar-benar ngegasin kalau setiap ASN, nggak peduli PNS atau PPPK, punya tanggung jawab yang sama dalam melayani negara. Soal pengabdian nggak ada bedanya sama sekali. Mau Anda PNS atau PPPK, wajib setia pada Pancasila dan UUD 1945, wajib menjaga netralitas, dan yang penting juga harus siap ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia. Kode etiknya satu untuk semua. Setiap perjalanan karir pasti ada ujungnya kan? Nah, sekarang kita bahas gimana masa kerja seorang ASN berakhir dan apa aja hak-hak yang mereka dapat setelah selesai bertugas. Di sini juga perbedaannya kelihatan jelas banget. PNS itu akan pensiun di usia 58-60 tahun dan setelah itu dapat dana pensiun. Kalau PPPK, masa kerjanya berhenti ketika kontraknya selesai. Hak yang didapat setelah itu adalah jaminan hari tua yang sudah dikelola oleh BPJS, bukan dana pensiun khusus ASN. Jadi, kalau kita mau bikin kesimpulan super singkat, bisa dibilang begini. PNS itu identik dengan karir jangka panjang plus jaminan pensiun. Sementara PPTK itu identik dengan kontrak yang fleksibel plus jaminan sosial umum. Ini dia inti pilihan yang harus dipertimbangkan matang-matang. Penting untuk diingat ya, semua perubahan ini bukan dibuat cuma untuk beda-bedain status pegawai aja. Tujuan besarnya adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih lincah, lebih profesional, dan tentunya lebih siap menjawab tantangan zaman. Semua demi pelayanan publik yang lebih baik. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan struktur baru yang memisahkan antara stabilitas dan fleksibilitas ini, apakah birokrasi kita benar-benar siap untuk lari lebih kencang menyambut masa depan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak.